Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang teknik pengambilan sampel dan ukuran sampel. Ada beberapa hal atau ada beberapa alasan ya kenapa sih kok kita butuh yang namanya sampling atau teknik pengambilan sampel ya. Yang pertama itu adalah sampling ini menghemat waktu. Jadi kita nggak perlu butuh banyak waktu untuk mengambil banyak sampel ya. Kemudian otomatis dia juga akan menghemat biaya. Dan di beberapa kasus itu kita nggak mungkin bisa menggunakan keseluruhan elemen sampel dari populasi. Misalnya itu adalah pada penelitian pengujian darah dan juga rasa dari sebuah makanan. Jadi misalnya nih kita pengen tahu kira-kira dalam satu kota ini orang yang suka bakso itu ada berapa banyak sih? Kira-kira semua orang ini suka nggak sama bakso, misalnya seperti itu. Kita kan nggak mungkin tuh ngambil keseluruhan data dari semua orang yang ada di kota tersebut. Jadi kita butuh yang namanya sampling, gitu ya. Kemudian sampling ini memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita ngecek 100% anggota dari populasi tersebut. Dan kemungkinan kalau kita ngecek dari 100% elemen dari sebuah populasi pasti hasilnya itu akan monoton. Jadi kasusnya itu seperti ini. Misalnya saya tuh pengen mengetahui gimana sih rasa buah mangga dari pohon A. Kita kan nggak mungkin tuh ngecek keseluruhan buah mangga yang dihasilkan dari pohon A itu, karena pasti hasilnya itu akan monoton, hasilnya pasti akan sama semua ya. Yang memungkinkan adalah kita hanya mengambil beberapa sampel aja, kemudian kita ambil kesimpulannya. Nah, ini adalah parameter yang kita gunakan dalam sampling. Yang pertama itu ada populasi. Jadi populasi itu adalah sekumpulan dari beberapa sampel ya yang ingin kita pelajari atau ingin kita investigasi. Kemudian ada unit sampling. Unit sampling itu adalah unit paling kecil dari sampel yang kita pilih. Kemudian ada ukuran sampel. Ukuran sampel itu adalah list dari unit sampling yang akan kita ambil. Kemudian ada sampling interval. Sampling intervalnya adalah metode dalam pemilihan sampling dari satu frame sampling ya, dari frame sampling seperti itu. Kemudian ada error yang bisa ditoleransi dan juga ada level confidence atau level kepercayaan. Ada dua metode sampling yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah non-statistical sampling. Jadi sampling ini tidak berdasarkan dari kaidah statistik. Kemudian yang kedua itu adalah sampling statistikal atau statistical sampling ya, sampling yang berdasarkan atau menggunakan kaidah statistikal. Ini adalah beberapa jenis dari non-statistical sampling. Yang pertama ada judgment sampling. Judgment sampling itu adalah sampling atau teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan kita. Jadi kita ini dianggap sudah mengetahui atau memiliki pengetahuan yang kuat terhadap suatu sampel tertentu atau terhadap suatu penelitian tertentu, sehingga kita mengambil sampel itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian convenience sampling, berarti samplingnya ini dilakukan dengan cara mengambil semua sampel yang ada di yang ada di populasi, maaf. Jadi setiap sampel yang ada di populasi itu kita ambil aja. Itu ya. Kemudian kalau kuota sampling ini berarti samplingnya atau teknik pengambilan sampelnya itu berdasarkan dari kuota yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi misalnya sebelum riset itu kita aku pengen ngambil 40 orang. Nah, berarti pada waktu kalian melakukan pengambilan sampel, kalian ambil 40 orang untuk memenuhi kuota yang sudah kalian tetapkan. Oke, kemudian pengertian dari statistical sampling ini adalah prosedur sampling yang berdasarkan atau yang mengaplikasikan hukum probabilitas ya, untuk mengukur dari resiko sampling yang selalu hadir atau yang selalu muncul dalam proses pengambilan sampel. Ini adalah perbandingan antara statistical sampling versus non-statistical sampling. Untuk statistical sampling itu pemilihan sampel itu dilakukan secara
lebih objektif ya, sehingga kesimpulan yang akan kita dapatkan itu lebih dapat dipertahankan karena tidak ada kecenderungan terhadap suatu subjek penelitian. Kemudian ukuran dari sampel di statistical sampling itu lebih kecil daripada di non-statistical sampling. Dan yang terakhir, statistical sampling ini membutuhkan biaya tambahan ya. Misalnya dalam hal pelatihan auditornya, kemudian bagaimana merancang sampel per individu, dan juga pemilihan item-item penelitian. Oke, ini ada beberapa teknik sampling. Yang pertama ada random sampling. Oh ya, ini berdasarkan ini ya, statistical sampling ya. Ada random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Untuk yang random sampling, itu maksudnya itu adalah kita mengambil sampelnya itu secara acak. Jadi misalnya di sini itu ada 48 orang ya. Kita acak aja memilih siapa aja orang yang akan kita pilih atau kita ambil sebagai sampel. Jadi misalnya nomor 20, 40, 29, 27, 32. Seperti itu. Jadi kita nggak punya kecenderungan atau pertimbangan khusus dalam pemilihan sampel ini. Oke, selanjutnya ada systematic sampling. Systematic sampling itu berarti pemilihan ini dilakukan secara acak untuk awal permulaannya itu, dan kemudian kita pilih berdasarkan urutan K dalam populasi. Di sini ada tulisan KTH, itu maksudnya adalah urutan ke K gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kita misalnya punya 6 orang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 orang ini kita bebas untuk memilih awalannya, entah dari 4 setelah yang pertama, 4 setelah orang pertama ini, ataukah orang pertama itu kita pilih sebagai sampel pertama, apapun itu ya, pokoknya kita bebas memilih siapa yang menjadi urutan pertama. Nah, kemudian untuk melanjutkan sampel berikutnya, untuk melanjutkan pengambilan sampel berikutnya, kita berdasarkan urutan yang kita gunakan. Jadi misalnya saya pengen mengambil orang yang memiliki urutan 4 dari pengambilan pertama. Nah, itu. Jadi misalnya di sini urutan yang pertama itu adalah ini ya, orang yang nomor 3. Berarti untuk pengambilan selanjutnya itu kita ambil orang yang memiliki urutan nomor 3 setelah urutan yang pertama ini. Berarti urutan yang ke-6. Nah, systematic sampling ini sangat sederhana sehingga sering dipakai ya dalam pengambilan sampel. Stratified sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara membagi populasi itu menjadi paling sedikit 2 grup yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama atau dengan karakteristik atau sifat khas yang sama. Kemudian kita ambil beberapa subjek dari setiap grup itu. Nah, grup inilah yang dinamakan sebagai strata ya, sehingga kalian ketemukan kalimat stratified sampling. Jadi di sampling ini kita melihat ada grup-grup yang berbeda, di mana setiap grup itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, hasilnya itu lebih menunjukkan representatif ya, atau lebih menunjukkan karakteristik dari sampel, lebih mewakili karakteristik dari sampel. Jadi misalnya nih kita punya populasi campuran antara wanita dan laki-laki. Nah, stratified sampling ini dilakukan dengan membagi populasi ini menjadi beberapa grup yang berbeda. Jadi saya bagi menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian saya pilih beberapa dari tiap grup ini. Jadi misalnya dari yang perempuan ini saya ambil 3, maka yang laki-laki saya ambil 3 juga. Cluster sampling. Teknik pengambilan sampel itu kan biasanya dilakukan dengan mengambil sampel dari
individu ya. Tapi kalau cluster sampling ini kita tidak menemukan individunya, tapi kita hanya menemukan kelompok individu. Nah, cluster ini maksudnya itu adalah kelompok individu itu sendiri. Ini ya, jadi tekniknya itu dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup. Grup ini yang dikatakan sebagai cluster. Kemudian secara acak itu memilih grup-grup tersebut. Nah, kemudian setelah grup itu dipilih, kita mengambil data dari semua member yang ada di dalam grup tersebut. Nah, cluster sampling ini dilakukan secara meluas ya oleh pemerintahan, government, atau juga organisasi penelitian. Gitu ya. Kemudian contohnya itu adalah exit polls. Exit polls itu seperti kita sering jumpai seperti di ini ya, pemilihan presiden seperti itu. Jadi pada saat kita lihat itu ada tulisan exit poll. Nah, itu maksudnya itu adalah setiap orang-orang yang keluar atau setelah melakukan pemilihan itu diwawancarai. Seperti itu. Jadi nantinya kita dapatkan bahwasannya kelompok yang berada di daerah Gresik itu memiliki kecenderungan memilih siapa. Nah, itu maksud dari exit poll. Berikut adalah jenis-jenis error yang kita jumpai pada saat pengambilan sampel. Yang pertama itu adalah systematic error. Systematic error ini bisa berupa respon yang tidak akurat. Jadi misalnya kita pengen meneliti bagaimana tingkat kemampuan mahasiswa dalam mencerna materi yang disampaikan oleh dosen. Dan ternyata pada saat survei dilakukan, ternyata ada beberapa orang yang bukan mahasiswa mengikuti survei tersebut, sehingga responnya itu menjadi tidak akurat. Kemudian yang kedua itu adalah bias seleksi. Bias seleksi itu berarti pemilihan sampelnya itu ini ya, terjadi kesalahan atau terjadi penyimpangan atau bias. Misalnya itu kita ingin mengetahui berapa sih berat rata-rata dari mahasiswa UISI. Nah, saya mengambil sampel dari kelas statistik TIP. Dan ternyata pada saat saya melakukan pengambilan data, ada beberapa mahasiswa yang berat badannya itu di atas normal atau melebihi normal itu tidak mengikuti sesi pengukuran itu sendiri. Otomatis hasilnya menjadi menyimpang atau bias. Kemudian error selanjutnya itu adalah sampling error. Sampling error itu terjadi pada saat ini ya, proses pengambilan sampel itu ya. Kan kita tahu bahwasannya kita tuh tidak mungkin mengambil keseluruhan sampel dalam sebuah populasi. Sehingga kita hanya mengambil beberapa bagian saja dari populasi tersebut. Nah, ternyata pengambilan sampel yang beberapa ini bisa menyebabkan atau bisa memunculkan kesalahan ya, karena dianggap bahwasannya sampel ini kurang merepresentasikan dari si populasi ini itu. Nah, untuk menyiasati kesalahan ini, maka solusi yang bisa dilakukan itu adalah dengan memperhatikan ukuran dari sampel yang akan kita gunakan. Ilmu statistika yang sedang kalian pelajari ini sebenarnya sangat penting sekali diaplikasikan untuk melakukan atau melaksanakan penelitian ya. Kita sebagai akademisi itu pasti akan melakukan yang namanya penelitian. Kalian akan melakukan TA. TA itu pasti akan mengerjakan yang namanya penelitian. Nah, penelitian sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada penelitian eksperimental dan juga ada yang sifatnya adalah observasional. Jadi penelitian eksperimental itu berarti penelitiannya berbasis studi eksperimen. Berarti kita melakukan banyak percobaan. Kalau penelitian observasional itu berarti adalah penelitian berdasarkan hasil pengamatan atau kajian. Untuk yang pertama nih, untuk studi eksperimen. Ini maksudnya itu adalah misalnya kalian tuh seorang peneliti ya. Jadi si seorang peneliti ini memanipulasi salah satu dari variabel dan mencoba untuk mengetahui efek dari manipulasi tersebut ke variabel yang lain. Itu ya. Jadi manipulasi itu bukan sesuatu yang negatif. Kita taunya kan manipulasi itu kan jelek ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam penelitian, manipulasi itu maksudnya adalah kita mengubah-ubah. Kita mengubah sebuah variabel terus kita
lihat efeknya, ada nggak kira-kira efek terhadap variabel yang lain. Kemudian kita biasanya melakukan interaksi terhadap subjek penelitian ya. Kemudian ada juga kita akan melakukan yang namanya modifikasi, dan biasanya itu eksperimen ini dilakukan pada kondisi yang tidak natural, misalnya dilakukan di laboratorium atau di kelas. Misalnya seperti ini, contoh yang paling sederhana ya, kita itu pengen sekali, kalian nih sebagai seorang ini ya, desainer ya, kalian tuh pengen mendesain kursi yang nyaman untuk pasien di rumah sakit. Nah, gimana caranya kalian ini untuk mendesain kursi yang nyaman itu? Pastinya yang pertama itu ada variabel-variabel yang perlu kalian perhitungkan. Misalnya yang pertama itu adalah variabel material. Kira-kira materialnya yang cocok ini apa ya? Yang kiranya bisa membuat pasien itu nyaman untuk duduk berlama-lama di rumah sakit. Seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya adalah variabel geometri. Kira-kira geometri atau dimensi yang pas dari kursi ini seperti apa ya. Dan variabel yang lain, variabel yang pengen kita amati itu adalah variabel tingkat kenyamanan. Jadi pada saat kalian ubah-ubah yang namanya variabel material, misalnya kalian ubah dari material kulit, material plastik, nah kira-kira berubah nggak ke tingkat kenyamanan ini? Nah, di dalam proses itu ada yang namanya trial error gitu kan ya. Jadi ada yang namanya proses percobaan atau eksperimen. Nah, itu adalah contoh dari studi eksperimen. Oke ya, nah kan tadi katanya di eksperimen ini bisa dilakukan di kondisi yang tidak natural. Itu maksudnya gimana? Apa hubungannya dengan desain komunikasi visual dalam hal ini? Nah, misalnya itu adalah ini, contohnya itu misalnya kalian tuh pengen membuat sebuah mobil ya dengan desain yang futuristik gitu. Desainnya itu yang keren lah istilahnya ya. Nah, gimana caranya kalian membuat desain yang keren itu? Mungkin nggak kira-kira kalian tuh membuat ukuran mobilnya itu sama dengan ukuran mobil pada normalnya. Jadi kan yang namanya desain itu kan pastinya nggak sekali kita keluar desain, kemudian desain itu akan betul, nggak mungkin seperti itu kan ya. Pasti desain yang akan kalian gunakan itu merupakan hasil dari banyaknya desain yang sudah kalian temukan sebelumnya. Jadi desain itu nggak mungkin hanya ada satu aja kan, pasti akan ada tahapan desain 1, desain 2, desain 3 seperti itu. Nah, kalau kita melakukan desain tersebut dalam kondisi yang natural, berarti kan intinya kalian akan membuat mobil dengan banyak desain seperti itu kan, dengan ukuran yang normal. Nah, itu pasti biayanya cukup besar dan nggak mungkin kan ya untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu kalian pastinya melakukan studi eksperimen di kondisi yang tidak natural. Maksudnya gimana? Jadi kalian itu membuat prototipe kecil-kecil, prototipe ukuran mobil yang kecil-kecil. Jadi misalnya nih, aku pengen coba desain yang A. Kira-kira akan mempengaruhi ini nggak ya, aerodinamika dari kendaraan itu nggak ya? Gitu ya. Jadi desain yang kalian buat tuh kecil-kecil dulu, terus dicoba di dalam sebuah yang namanya terowongan angin atau wind tunnel ya. Jadi terowongan angin ini akan bisa mensimulasikan kondisi di sebenarnya. Jadi intinya itu adalah studi eksperimen ini bisa dilakukan di laboratorium, dan kita buat kondisi laboratoriumnya ini sesuai dengan kondisi yang ada di normal. Kenapa kok kita perlu membuat di kondisi yang tidak natural? Karena kalau kita lakukan di kondisi yang natural akan memakan banyak biaya. Seperti itu. Oke, kemudian jenis yang kedua itu adalah studi observasi ya, atau studi pengamatan. Nah, di sini si penelitinya itu akan mengamati kira-kira apa sih yang sedang terjadi ini dan apa yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian kalian ini melakukan penarikan kesimpulan dari beberapa observasi ini. Nah, kalau studi kajian ini berarti kalian tuh tidak ada interaksi terhadap subjek ya. Jadi subjeknya tuh tidak diubah-ubah kayak eksperimen tadi. Kemudian tidak ada modifikasi juga di subjek. Jadi ya karena kita mengamati subjek ya subjeknya tetap gitu aja. Kita tidak mengotak-atik si subjek sama sekali. Kemudian terjadi di kondisi yang natural. Dan juga ini ya, studi observasi ini bisa sangat mahal dan juga memakan waktu.
Contohnya itu misalnya kita melakukan sebuah survei ya, sebuah survei dari kasus mengkaji ini iklan kosmetik gitu ya. Kalian akan melakukan survei. Nah, surveinya gimana? Bisa lewat kuesioner yang dikirim melalui Google, melalui email gitu ya. Atau kita juga bisa melakukan personal interview itu. Nah, kajian-kajian seperti ini itu digunakan untuk ini ya, untuk meneliti dari kasus yang ingin kita amati gitu ya. Kemudian misalnya contoh berikutnya itu kira-kira kita pengen mengkaji image perempuan di iklan. Kira-kira perempuan ini nggak sih memang bisa menarik orang nggak sih untuk membeli ini produk yang ada di iklan tersebut. Nah, itu kalian mengkajinya gimana? Ya pastinya melewati adanya survei. Oke, di sini ada dua parameter ya. Ada presisi dan ada cost. Kira-kira menurut kalian hubungannya ini apa nih? Presisi dan biaya atau cost. Oke, jadi hubungannya itu adalah seperti ini ya. Kalau kita pengen mendapatkan presisi yang tingkat keakuratan atau tingkat presisi yang tinggi terhadap sebuah penelitian, maka biaya ini otomatis harus yang tinggi juga. Kalau kita mengeluarkan biaya yang tinggi, maka tingkat presisinya itu juga akan semakin tinggi. Oke, nah ini adalah beberapa cara yang digunakan, beberapa langkah yang digunakan untuk mencari ukuran sampel untuk menentukan nilai mu, dimana SE ini adalah sampling error ya. Oke, untuk yang pertama ini Z sama dengan X bar minus mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini X bar min mu ini bisa dituliskan sebagai SE ya. Oke, kemudian nah, kita kan di sini pengen mencari N-nya ya. Sehingga kalau N ini kita ubah rumah kanan rumah kirinya, maka N ini bisa dihitung dengan mengkalikan nilai Z atau nilai yang keluar di tabel Z itu ya dengan varians dibagi dengan SE kuadrat. Berikut adalah contoh dari perhitungan ukuran sampel. Berapakah ukuran sampel yang dibutuhkan untuk membentuk tingkat kepercayaan 90% yang berada dalam rentang plus minus 5. Sebuah pilot study itu menyarankan bahwasannya standar deviasinya itu adalah 45. Oke, di sini ada kata confident. Confident itu biasanya dinyatakan dalam bentuk confidence interval ya. Jadi confidence interval itu adalah rentang yang berada di antara dua nilai, di mana nilai suatu sampel min itu tetap tepat berada di tengah-tengahnya. Jadi ada dua nilai, kemudian dua nilai ini mengapit satu nilai yaitu sampel min atau rata-rata sampel. Contoh penggunaannya seperti ini. Misalnya kita punya 90% confidence interval, berarti kalau saya ambil 100 sampel, maka kemungkinan 90 sampel saya itu mencakup atau dapat merepresentasikan nilai rata-rata populasi yang sesungguhnya. Itu ya. Nah, terus gimana cara menyelesaikan soal ini? Oke. Jadi, nah ini ya, kita hitung nilai alfanya berdasarkan nilai confidence interval. Alfa itu adalah nilai kesalahan maksimal yang ditentukan oleh peneliti. Jadi semakin besar confidence intervalnya, maka alfanya itu atau errornya itu semakin kecil. Seperti itu. Nah, jadi kita gunakan rumus yang tadi, N sama dengan Z alfa per 2. Berarti kita tahu ya alfanya 10%, berarti 10% dibagi 2 itu adalah 5%, sorry. Jadi Z 5% dikuadratkan dikalikan dengan tau kuadrat. Tau kuadrat itu berarti nilai dari varians ya. Tapi kita di sini taunya adalah standar deviasi, berarti nilai ini 45 ini dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan SE atau systematic error ya. Systematic errornya itu adalah 5. Oke, setelah itu kita hitung, kita dapatkan nilainya itu adalah 220. Berarti ukuran sampel yang kita butuhkan itu adalah sebanyak 220 sampel.
Seperti itu. Oke, di sini kalian pasti bertanya-tanya gimana cara nyari Z alfa per 2 ini. Oke, nah ini adalah tabel dari distribusi normal. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan tadi, nilai alfanya itu adalah 10%. Tapi karena kita butuh nilai Z pada alfa per 2, maka alfa per 2-nya itu menjadi 5%. Nah, nilai 5% ini kalau dikonversikan ke tabel ini untuk mencari nilai Z itu seperti apa? Nah, ini ya. Kita tahu tuh bahwasannya peluang itu selalu berada pada rentang 0 sampai 1. Sehingga kita perlu mengurangi 1 ini dengan nilai alfa per 2 tadi. Berarti 1 dikurangi 0,05. Nilainya itu adalah 0,95. Nah, dari tabel ini kita coba cari nilai yang memiliki nilai 0,95. Oke, nah ini ya, ternyata nilai 0,95 itu berada di antara 0,9495 dan 0,9505. Sehingga karena ini berada di antaranya ini, maka nilai Z-nya itu adalah 1,645. Seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nilainya 0,9495, berarti nilai Z-nya itu adalah 1,6, terus nilai di belakang 6 itu adalah 4. 1,6 ditambah 0,04. Tapi karena di sini nilainya itu di tengah-tengah, maka berarti nilainya itu menjadi 1,6 ditambah 0,045. Itu cara menghitungnya. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara mencari ukuran sampel untuk mengestimasi nilai P. Gitu ya. Jadi di sini kita punya ada P topi dan ada P tanpa topi. P topi itu adalah nilai proporsi estimasi, hasil estimasi kita ya. Kemudian P yang biasa aja itu yang tanpa topi itu adalah nilai proporsi yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi nilai Z itu sama dengan proporsi estimasi dikurangi dengan proporsi sebenarnya dibagi dengan standar deviasi proporsi dari estimasi. Nah, sehingga hasil selisih antara proporsi estimasi dan proporsi sebenarnya itu adalah nilai dari systematic error. Jadi Z ini adalah systematic error dibagi dengan standar deviasi dari proporsi estimasi. Oke, kemudian systematic error itu berarti dicari dengan mengkalikan Z ini dengan nilai standar deviasinya. Itu ya, jadi tinggal dikalikan sini aja. Kemudian standar deviasi dari proporsi estimasi itu dicari dengan menggunakan rumus akar P kalikan Q dibagi dengan N. Kalau P-nya 0,25 berarti Q-nya itu adalah 0,75. Itu ya. Jadi P plus Q itu nilainya selalu sama dengan 1. Sehingga untuk mencari N, maka kita bisa atur rumus ini menjadi N sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan dikalikan P kalikan Q dibagi dengan SE kuadrat. Oke, jika tidak ada nilai atau jika tidak ada estimasi dari proporsi yang tersedia, maka P itu dianggap sama dengan Q, yaitu sama dengan 0,5. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Berapakah ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi P dengan confidence intervalnya itu adalah 90% dan lebarnya itu adalah 0,03. Ya, systematic errornya itu maka lebarnya atau width itu dibagi dengan 2. 0,03 dibagi 2 itu nilainya adalah 0,015. Kemudian N-nya ini berarti tinggal kita cari nilai Z alpha per 2-nya berapa. Kalau 90% confidence interval berarti alfanya itu adalah 10%. Alpha per 2 berarti 10% dibagi 2 ya, menjadi 5%. Kalian coba cari di tabel yang memiliki nilai 1 dikurangi 5%, kemudian kalian temukan nilai Z-nya. Oke, langkahnya sama seperti yang tadi ya. Kemudian dikalikan dengan standar deviasinya, itu dikuadratkan. Nah, di sini dianggap bahwasannya standar deviasinya itu adalah 0,5. Berarti 0,5 kuadrat ini ya. Oke, kemudian systematic errornya itu adalah nilai 0,015. Nah, ini. Sehingga hasilnya itu didapatkan ukuran sampelnya mencapai 3007.
Berarti sampel yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 3007 sampel. Contoh soal berikutnya, kamu bekerja di Human Resource pada Merrill Lynch, kemudian berencana untuk mensurvei employee ya untuk mendapatkan rata-rata penghasilan, untuk mendapatkan biaya pengobatan, rata-rata biaya pengobatan yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian kamu itu pengen mengetahui, kamu itu pengen berada pada tingkat kepercayaan 95%. Berarti tingkat errornya rendah ya, 5%. Dan rata-rata minnya itu adalah kurang lebih $50. Sebuah pilot tadi itu menunjukkan bahwasannya standar deviasinya itu adalah $400. Berapakah ukuran yang dibutuhkan? Nah, ini perhitungannya ya. Sama seperti sebelumnya. Ini karena alfanya 5%, maka alfa per 2-nya menjadi 0,025. 0,025 itu kita cari di tabel, berarti dicari 1 dikurangi 0,0025 gitu ya. Kemudian kita dapatkan nilai 1,96. Nanti coba kalian cek sendiri. Kemudian dikalikan 400 kuadrat. 400 ini berarti standar deviasi sebelumnya. Kemudian bagi dengan SE-nya. SE-nya tadi adalah 50. Nah, kita dapatkan ukuran sampelnya itu adalah 246. Finite Population Correction Factor. Jadi faktor koreksi yang digunakan untuk populasi yang terbatas. Nah, metode statistika yang sudah kalian pelajari itu ada dua ya, ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Nah, untuk statistika inferensial ini dibagi lagi menjadi estimasi dan pengujian hipotesis. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak ya perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial ini? Oke. Nah, ini ya, untuk merefresh pikiran kalian tentang statistika ini. Nah, statistika itu dibagi dua, ada deskriptif. Nah, statistika deskriptif itu adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Jadi setelah kalian dapat informasi, kalian gambarkan misalnya dalam bentuk pie chart, bar chart, seperti itu ya. Nah, kalau statistika induktif, metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Contoh dengan menganalisis atau menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Misalnya contoh sederhananya, kalian pengen beli buah salak, maka kalian nggak mungkin dong mencoba seluruh buah salak, pasti hanya mencoba 1, 2, 3 aja. Nah, hari ini tuh kita akan belajar lebih banyak aplikasi dari statistika induktif. Oke, untuk proses estimasi, gimana sih maksud dari proses estimasi itu? Misalnya kita tuh punya yang namanya populasi ya. Populasi itu adalah sekumpulan dari banyak sampel ya. Nah, kemudian misalnya itu rata-rata dari populasi atau MIU ini tidak diketahui. Nah, gimana caranya kita mengambil kesimpulan apabila kondisi ini itu terjadi ya? Oke, jadi kita bisa lakukan dengan cara mengambil sampel. Pada saat kita mengambil sampel, maka kita akan dapatkan rata-rata. Nah, bedanya apa sih rata-rata antara populasi dan sampel ini? Kalau rata-rata populasi itu simbolnya itu adalah mu ya. Rata-rata populasi itu berarti rata-rata dari semua atau seluruh sampel. Nah, kemudian kalau rata-rata sampel itu diwakili oleh X bar gini aja ya. Nah, ini. Nah, kalau rata-rata sampel misalnya itu kita ambil sampel 10, ya berarti rata-ratanya itu ya 10 orang itu tadi. Jadi X bar-nya ini misalnya sama dengan 50. Nah, X bar sama dengan 50 ini yang perlu digarisbawahi itu adalah, nah ini ya, rata-rata populasinya ini tidak diketahui. Jadi kita tuh tahu rata-rata sampelnya, tapi kita nggak tahu rata-rata populasinya ini berapa. Kemudian misalnya kalian mengatakan bahwasannya aku ini percaya 95% bahwasannya mu itu berada di antara 40 dan 60. Nah, itu ya. Jadi dia itu
berdasarkan data rata-rata sampel ini, akhirnya dia bisa menarik kesimpulan bahwasannya kira-kira dia itu 95% percaya bahwa nilai rata-rata populasinya itu terletak di antara 40 sampai 60. Nah, gimana caranya kita bisa mengungkapkan atau bisa memberikan statement seperti ini? Nah, kita lakukan yang namanya perhitungan confidence interval. Oke ya. Parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, ini kalau kita melihat di sini ada kolom populasi, parameter populasi. Kemudian di sini ada sampel ya. Kalau kita ingin menghitung rata-rata, maka rata-rata populasinya itu diwakili oleh mu. Kemudian kalau sampel itu adalah X bar. Kemudian kalau proporsi itu populasinya P, kemudian kalau untuk sampel adalah P topi. Varian tau kuadrat untuk populasi, S kuadrat untuk sampel. Nah, sehingga kalau kita pengen menghitung perbedaan rata-ratanya, kalau untuk populasi berarti mu1 dikurangi mu2, kalau untuk sampel X1 bar dikurangi X2 bar. Nah, ini ya, ada dua jenis metode estimasi, ada yang namanya estimasi poin dan juga ada yang namanya estimasi interval. Oke, untuk yang pertama estimasi poin. Kalau estimasi poin ini menyediakan nilai tunggal ya, berdasarkan dari hasil observasi dari satu sampel. Kemudian kita tidak dapat informasi tentang seberapa dekat nilai tersebut ke parameter populasi yang tidak diketahui. Contohnya, rata-rata sampelnya itu adalah 3. Nah, berarti 3 itu adalah estimasi poin dari rata-rata populasi yang tidak diketahui. Tapi kita tuh nggak ngerti X bersama dengan 3 ini benar-benar sangat dekat nggak nilainya dengan yang namanya rata-rata populasi. Oke, selanjutnya estimasi interval. Nah, kalau estimasi interval ini, estimasi ini tuh menyediakan range dari nilai-nilai tertentu. Jadi ada range-nya ya. Kemudian berdasarkan observasi dari satu sampel. Nah, kalau kita melihat estimasi ini, kita tuh bisa dapat informasi seberapa dekat nilai tersebut terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Kemudian untuk estimasi interval ini biasanya ditunjukkan dalam probabilitas ya, dalam nilai probabilitas. Oke, sebagai contoh, rata-rata populasi yang tidak diketahui itu berada di antara 50 dan 70 dengan 95% kepercayaan. Berarti kan maksudnya itu adalah errornya itu hanya 5%. Jadi kita bisa mengestimasikan bahwasannya nilai 50 sampai 70 itu mengapit nilai dari rata-rata populasi atau mu itu tadi. Elemen penting yang berada di dalam estimasi interval. Oke, di sini tuh kita punya ada garis lurus ya. Nah, garis lurus ini biasanya garis lurus ini pasti mengandung beberapa nilai. Kemudian kita itu ambil atau kita punya data nilai rata-rata dari sampel ya. Ini adalah estimasi poin itu ya, karena ini merupakan nilai tunggal ya kalau estimasi poin itu. Nah, nilai ini diapit oleh yang namanya nilai dari confidence interval. Confidence interval itu memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah itu berarti ini ya. Batas bawah itu berarti nilai yang paling rendah. Kemudian di sini ada batas atas. Kalau batas atas itu berarti nilai yang paling tinggi dalam interval tersebut. Nah, kalau kita menghitung confidence interval sudah pasti ini tuh merupakan estimasi interval. Nah, confidence interval itu adalah probabilitas dari parameter populasi yang terdapat dalam sebuah interval.
Oke, ini adalah batas-batas ini ya, kepercayaan untuk rata-rata populasi. Nah, parameternya itu adalah statistik plus minus error. Jadi misalnya itu untuk yang pertama ya, untuk kita tuh pengen tahu nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya itu pasti kita tuliskan X bar plus minus error. Berarti nilai rata-rata ini itu berada di antara X bar minus error sampai X bar plus error. Seperti itu. Itu ya. Jadi kita nggak bisa menunjukkan nilai fix mu itu berapa. Kita lebih baik menunjukkan seperti ini ya. Jadi ada tingkat keakuratan. Kemudian, nah sehingga errornya itu bisa kita cari dengan menggunakan X bar dikurangi dengan mu atau X bar ditambah dengan mu. Itu ya. Nah, misalnya kita melakukan yang namanya pengujian Z. Pengujian Z itu kan kita tahu bahwasannya rumusnya seperti ini ya. Maka pengujian Z ini karena X bar dikurangi mu itu adalah error, ya berarti error dibagi dengan standar deviasi dari populasi. Sehingga kalau kita pengen menghitung error dari pengujian Z ini, maka tinggal dikalikan Z dikali dengan standar deviasi populasi. Nah, oleh karena itu nilai mu ini bisa kita dapatkan kalau kita masukkan error Z kalikan standar deviasi ini ke atas ini ya, ke rumus yang nomor 1 ini, maka kita dapatkan formula baru menjadi mu sama dengan X bar ditambah Z dikalikan dengan standar deviasi. Oke ya. Jadi kalau kita pengen tahu nilai rata-ratanya, nilai rata-rata itu berada di antara range berapa, nah itu kita bisa menggunakan rumus yang nomor 5. Oke, tadi kan kita sudah tahu ya nilainya itu, nilai rata-rata dari populasi itu mu sama dengan X bar plus minus Z kalikan dengan standar deviasi. Nah, kalau kita tuh pengen tahu nilai X barnya, misalnya seperti itu ya. Jadi kan kita bisa mengutak-atik formula tadi sehingga bentuknya akan seperti ini. Oke, karena di sini tuh kita menggunakan uji Z, maka kita punya yang namanya distribusi normal. Distribusi normal itu memiliki komponen yang berada di tengah-tengah ini adalah mu. Mu itu adalah nilai rata-rata dari populasi. Kemudian ini persebaran datanya atau lebar kecilnya dari kurva ini itu berdasarkan nilai dari standar deviasi. Kalau kurvanya itu sempit, maka standar deviasinya itu kecil. Kalau kurvanya itu besar, maka kalau lebar kurvanya itu besar, maka standar deviasinya itu besar. Nah, ini ya. Misalnya itu kita pengen menghitung confidence interval dari 90% sampel ya. Maka caranya itu adalah kita lihat di tabel Z ya. 90% itu berarti di mana nilainya. Nah, itu ya. Ternyata nilainya itu didapatkan di 1,65. Nilai Z-nya itu 1,65. Berarti nilai mu-nya ini berada di antara mana? Di antara mu dikurangi 1,65 dikalikan dengan standar deviasi itu dan mu plus 1,65 dikalikan standar deviasi. Itu ya. Nah, misalnya kita pengen cari tahu lagi 95% sampel. Gimana caranya kita mencari 95% sampel ini? Nah, kembali lagi kalian harus buka yang namanya tabel uji Z ya. Nah, 95% ini itu memiliki nilai Z 1,96. Berarti kalau misalnya level kepercayaan kalian itu 95%, maka nilai mu ini berada di antara mu dikurangi 1,96 kali standar deviasi sampai mu plus 1,96 dikalikan standar deviasi.
Jadi gampang ya, kalau misalnya nilainya itu di bawah mu berarti kita menggunakan tanda negatif, kalau di atas mu berarti kita menggunakan tanda positif. Oke, kalau misalnya kita menggunakan 99% sampel, maka range-nya ini semakin ini ya. Nah, ini ya, semakin besar ya. Berarti kalau kita lihat di tabel itu, tabel uji Z, kita lihat nilainya itu adalah 2,58. Berarti mu dikurangi 2,58 kali standar deviasi sampai mu plus 2,58 kali standar deviasi. Gitu ya. Oke, confidence level atau level kepercayaan. Itu maksudnya itu adalah probabilitas dari parameter populasi yang tidak diketahui yang berada di dalam sebuah interval. Nah, biasanya itu diwakili oleh 1 dikurangi dengan alfa persen. Nah, alfa ini adalah probabilitas di mana parameternya itu tidak masuk di dalam interval, atau alfa ini tuh sebagai, kita asumsikan sebagai error ya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Nah, nilai yang biasanya kita temui itu adalah 99%, 95%, 90%. Kita seringnya tuh akan menghitung level confidence itu di 3 nilai ini. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah gambar atau ilustrasi interval dan level kepercayaan. Oke, kita lihat di gambar yang ini ya. Ada gambar distribusi normal, kemudian nilai tengahnya itu adalah mu. Mu ini berarti nilai rata-rata dari populasi. Nah, gimana caranya kita mencari level confidence itu? Nah, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu tingkat errornya atau alfanya ya. Jadi misalnya nih, kita pengennya itu 5%, alfanya 5%. Karena kurvanya itu simetris, maka alfanya itu dibagi dengan 2. Jadi 2,5% di sini, 2,5% di sisi yang sebelah, di sisi yang lainnya. Sehingga nilai yang warna putih ini itu adalah 95%. Seperti itu. Misalnya kita pengen pakai alfa itu 10%. Ya berarti kita punya confidence intervalnya itu adalah sekitar 90% kan ya. Nah, berarti batasnya itu adalah alfa per 2, berarti 10% dibagi 2, di sini ada 5%, dan di sisi yang lainnya itu ada 5%. Itu. Nah, intervalnya itu berada pada X bar dikurangi Z kalikan standar deviasi sampai X bar ditambah Z dikalikan standar deviasi. Nah, ini itu adalah contoh-contoh dari interval ya. Jadi kita tuh bisa memiliki banyak sekali interval. Nah, intervalnya ini pasti mengandung atau pasti mencakup dari nilai populasi, nilai rata-rata populasi. Nah, di sini kan ada yang warna merah nih ya. Warna merah ini kenapa kok dikasih warna garis ini kenapa kok dikasih warna merah kira-kira? Sedangkan yang lainnya ini warnanya hijau. Oke ya, jadi garis ini dikasih warna merah karena confidence intervalnya itu tidak mengandung nilai mu. Padahal sebenarnya confidence interval itu harus mencakup nilai mu. Itu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lebar dari interval. Yang pertama itu adalah penyebaran datanya ya. Nah, penyebaran data ini diukur dengan menggunakan tau atau standar deviasi. Kemudian ada ukuran sampel. Kemudian ada tingkat kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan itu berarti 1 dikurangi alfa. Nah, nilai ini akan mempengaruhi nilai dari Z-nya. Estimasi dari nilai confidence interval. Confidence interval ini bisa dicari dengan berdasarkan nilai rata-rata atau juga bisa berdasarkan dari nilai proporsi.
Nah, kalau kita itu menghitung dengan nilai rata-ratanya, itu ada dua kondisi ya yang mungkin terjadi. Yang pertama itu pada saat standar deviasinya diketahui, dan pada saat standar deviasinya itu tidak diketahui. Oke, ini untuk case yang pertama, kita tuh pengen menghitung confidence interval dengan kondisi standar deviasinya itu diketahui. Nah, ini ya, asumsinya itu kalau berdasarkan judulnya ini ya, standar deviasi dari populasinya itu diketahui. Kemudian populasinya itu berdistribusi normal. Jika tidak normal, maka bisa didekati dengan menggunakan distribusi normal dengan jumlah sampel lebih besar dari 30. Nah, ini adalah estimasi dari confidence intervalnya ya. Jadi nilai confidence intervalnya itu berada di antara dua nilai seperti ini. Oke. Ini adalah contoh perhitungan dari estimasi ya. Untuk rata-rata dengan standar deviasi yang diketahui. Oke, rata-rata dari sebuah sampel acak, dari sampel yang berjumlah 25 adalah 50. Kemudian buatlah confidence interval 95% untuk mu jika standar deviasinya itu adalah 10. Oke ya, jadi caranya itu adalah, nah ini ya, kalau misalnya standar deviasinya itu diketahui, maka jangan lupa kita harus menggunakan yang namanya uji Z. Uji Z itu ini ya, uji Z itu berarti kita harus lihat di tabel Z. Oke, langsung aja kita masukkan rumus-rumusnya. Rumusnya seperti ini ya, rumus utamanya. Kemudian kita masukkan nilainya. X barnya itu berarti nilainya adalah 50, kemudian Z alfa per 2. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah 100% dikurangi 95%. Alfanya itu adalah 5%. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita diminta untuk dibagi 2. Berarti 5% dibagi 2 itu adalah 2,5%. Kemudian kita cari di tabel, nilainya itu adalah 1,96. Oke ya. Kemudian ini standar deviasinya itu adalah 10, dimasukkan angka 10, kemudian dibagi dengan akar NN-nya itu adalah 25. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, nilai rata-rata dari populasi itu berada di antara nilai 46,08 sampai 53,92. Seperti itu. Nah, mungkin kalian masih ada yang bingung ya, gimana cara mencari nilai Z ini. Oke, saya sudah kasih tabel ya. Nah, ini tabelnya. Kita lihat, kita tadi kan punya 95% confidence interval, berarti alfanya itu adalah 5%. Kemudian Z alfa per 2 berarti adalah Z 0,025. Seperti itu. Nah, berarti gimana cara carinya? Nah, ini ya. Jadi 0,025 itu kita cari selisihnya di sini ya. Oke. Saya ceritakan lagi ya, bahwasannya yang namanya distribusi Z itu diambil dari yang namanya distribusi normal ini ya. Nah, kemudian total dari keseluruhan daerah ini adalah 1 atau 100%. Kalau kalian punya nilai 0,025 di sini, berarti 0,025 itu di mana? Di daerah warna putih ini. Nah, berarti di daerah warna biru ini berapa? Karena angka-angka yang di sini ini merupakan angka luasan dari area yang warna biru. Jadi kita sudah mengetahui nilai 0,025 di sini ya. Nah, berarti berapa untuk yang ininya gitu. Selain itu juga kan saya dari penjelasan saya sebelumnya itu saya jelaskan bahwasannya alfa itu nilainya itu berada di luar dari confidence interval. Di luar itu kan berarti di daerah yang warna putih ini. Berarti Z 0,025 berarti 0,025-nya itu adalah di daerah warna putih. Berarti warna birunya ini berapa? Berarti adalah 1 dikurangi 0,025. Berarti adalah 0,975. Kita dapatkan di daerah di ini ya, di titik ini. Berarti nilainya berapa?
1,9, kemudian kita cari perpotongan yang ada di atasnya ini ya, 0,06, berarti 1,96, seperti itu. Tantangan berpikir selanjutnya itu adalah ini ya, misalnya kalian tuh adalah seorang inspektor kualitas dari untuk perusahaan Gallo ya, kemudian itu standar deviasi dari 2 liter botol itu adalah 0,05 liter. Nah, sampel acaknya itu kita ambil dari 100 botol dan menunjukkan bahwasannya rata-rata dari botol itu adalah 1,99 liter. Nah, kira-kira berapa sih estimasi dari 90% confidence interval dari nilai rata-rata tersebut? Oke ya. Nah, berarti kita lihat di sini ada nilai standar deviasi ya, atau tau. Ini ya, berarti kita harus menggunakan yang namanya tabel Z. Nah, ini ya, kita masukkan ke rumusnya angka-angka yang tadi diketahui rata-ratanya itu adalah 1,99, kemudian nilai alfanya tadi itu adalah 10%. 10% kemudian dibagi 2, sisanya adalah 5%. Nah, kemudian nilai dari 5% itu kalian coba cari di tabel Z. Oke, kemudian standar deviasinya 0,05, N-nya itu adalah 100. Nah, ternyata nilai rata-ratanya itu berada di antara 1,982 sampai 1,998. Jadi intinya itu adalah botol itu kemungkinan besar itu memiliki batas atau rentang antara 1,98 liter sampai 1,998 liter. Oke ya. Ini adalah contoh perhitungan, contoh bagaimana cara kalian untuk mencari nilai Z ya. Kayak kita tadi punya 90% confidence interval. Berarti alfanya 10%, karena yang diminta itu Z alfa per 2, maka Z 0,05. Oke, seperti kita tahu bahwasannya nilai alfa ini di luar dari confidence interval. Berarti nilai 0,05 itu adalah di daerah yang warna putih. Seperti itu. Berarti kita tinggal mencari yang di daerah warna biru ini. Nah, 0,05 ini harus dikurangkan dengan 1. Berarti 1 minus 0,05 adalah 0,95. Nah, ini ya, 0,95 itu berada di antara 1,64 sampai 1,65. Sehingga kita asumsikan atau kita hitung, kita dapatkan nilai Z-nya itu adalah 1,645. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya adalah bagaimana cara kita menghitung confidence interval dari rata-rata ya, tetapi nilai standar deviasinya itu tidak diketahui. Tadi kita sudah belajar ini bagaimana cara menghitung confidence interval dengan standar deviasi yang diketahui. Nah, bagaimana untuk standar deviasi yang tidak diketahui? Untuk menghitung confidence interval dengan standar deviasi yang tidak diketahui, maka ada asumsi yang perlu kita pegang ya, bahwasannya populasi ini harus tetap berdistribusi normal. Kemudian karena standar deviasinya tidak diketahui, maka kalian perlu menggunakan tabel distribusi T. Kalau yang tadi tabel distribusi Z, yang sekarang ini tabel distribusi T. Ini merupakan grafik yang menunjukkan distribusi T ya. Nah, distribusi T itu bentuknya sama juga seperti distribusi Z, maksudnya adalah sama-sama memiliki grafik berdistribusi normal. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini standar normalnya itu adalah yang warna ungu. Kemudian untuk yang warna orange dan warna biru itu adalah kurva lonceng dengan ujung-ujung yang agak ini ya, agak gendut ya, agak gemuk. Nah, ini ya, kan kalian lihat bahwasannya untuk yang orange dan warna biru ini agak berisi gitu. Degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu adalah salah satu parameter yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai T. Nah, derajat kebebasan itu pengertiannya adalah banyak observasi atau pengamatan yang bebas untuk divariasikan setelah kita itu menentukan jumlah dari sampel. Nah, misalnya itu kita pengen menjumlahkan 3 angka ya.
agar 3 angka tersebut tuh menghasilkan nilai 0 gitu. Nah, otomatis kita tuh kan bisa memilih nilai angka pertama dan angka kedua. Oke ya, angka pertama, angka kedua kita tuh bebas untuk memilih angka berapapun. Nah, tapi yang tidak bisa divariasikan itu adalah angka ketiga. Seperti itu. Jadi angka pertama dan kedua tuh bebas divariasikan, bebas berapapun angkanya, tapi angka yang ketiga itu adalah angka yang tidak bisa kita variasikan. Seperti itu ya. Jadi kan angka ketiga itu angka terakhir yang nggak bisa divariasikan. Jadi nilai dari derajat kebebasan itu adalah N dikurangi 1. Nah, kalau dalam kasus ini berarti 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Jadi 2 ini merupakan angka 2 ini menunjukkan bahwasannya terdapat 2 angka yang bebas dipilih. Angka pertama dan angka kedua itu bebas. Ini adalah contoh cuplikan dari tabel T ya. Nah, di tabel T itu kita bisa lihat ada V di sini. V itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Kemudian ada T 0,1, T 0,05, T 0,025. Nah, itu adalah nilai dari alfanya. Nah, misalnya kita punya sampel 3, maka otomatis derajat kebebasannya atau DF-nya itu adalah 3 min 1, yaitu 2. Kemudian kita punya alfa 0,1. Nah, padahal di uji T ini kita butuh alfa dibagi 2 ya, berarti 0,1 dibagi 2 adalah 0,05. Nah, berarti nilai T-nya itu berapa? Nah, ini ya, berarti DF-nya itu adalah 2, kemudian alfa per 2-nya 0,05 berada di sini ya. Nah, ini ya, berarti nilainya itu adalah 2,920. Oke. Nah, berarti T ini memiliki nilai 2,920. Jadi batasnya di sini itu adalah 2,920. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari confidence interval di mana standar deviasinya itu tidak diketahui. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau standar deviasinya itu tidak diketahui, maka kalian menggunakan tabel T. Kalau standar deviasinya itu diketahui, maka kalian menggunakan tabel Z. Gitu. Nah, bedanya lagi di sini. Kalau di uji Z yang tadi itu ada standar deviasinya itu adalah standar deviasi punya populasi. Sehingga simbolnya itu adalah simbol tau ya. Tapi kalau di sini karena kita menggunakan uji T, maka standar deviasi yang ada di sini adalah standar deviasi milik sampel. Sehingga dilambangkan dengan huruf S. Ini adalah contoh dari perhitungan dari confidence interval dengan standar deviasi yang tidak diketahui. Diketahui sampel acaknya itu adalah banyak 25, memiliki rata-rata 50 dan S-nya itu adalah 8. Nah, buatlah confidence interval 95%. Nah, ini ya, kita tuliskan dulu rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya. X barnya ini atau nilai rata-ratanya ada 50, kemudian T alfa per 2 ini berarti kita cari di tabel ya. Kemudian S-nya ini adalah 8, standar deviasi milik sampel, kemudian N-nya ini adalah 25. Jadi sebenarnya angka-angka yang ada di sini itu sama ya. Antara di sisi kiri dan di sebelah kanan ini sama, cuma yang berbeda itu adalah tanda negatif dan tanda positifnya. Oke, nah ini adalah contoh untuk mencari nilai dari ini ya, dari T itu sendiri ya. V tadi itu adalah degree of freedom. Kemudian kita punya nilai jumlah sampelnya tadi 25, kemudian confidence intervalnya adalah 95%. Sehingga degree of freedom-nya itu adalah N-1, berarti 25 minus 1, yaitu 24. Nah, kemudian alfanya itu 5%. 5% dapat dari mana? 5% itu adalah 100% dikurangi 95%, yaitu 5%. Kemudian nilai T yang kita butuhkan itu adalah T pada alfa per 2, berarti T 5% dibagi 2 adalah 0,025. Berarti kita cari 0,025 di sini ya. Kemudian
P-nya itu adalah 24. Nah, berarti ini nilainya adalah 2,064. Itu caranya. Tantangan berpikir selanjutnya, misalnya kalian tuh adalah seorang analis dari studi waktu dalam perusahaan manufacturing. Kemudian kalian ini merekam dari atau mencatat dari penyelesaian beberapa tugas ya. Ada 3,6, 4,2, 4, 3,5, 3,8, dan 3,1 menit. Nah, kira-kira berapa sih confidence interval 90% dari rata-rata waktu suatu pekerjaan. Ini adalah solusi dari soal yang tadi ya. Kita tadi punya 6 data, kemudian kita cari terlebih dahulu X-bar-nya. X-bar-nya itu adalah rata-rata ya. Berarti nilai dari ke-6 data ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi dari sampel ini ya. Jadi kita gunakan rumus yang ada di materi minggu ketiga, cuma ini saya kopikan di sini ya. Jadi ini kalau standar deviasinya itu berarti kita mengurangi antara 3,6 dikurangi dengan 3,7 dikuadratkan, kemudian ditambah 4,2 kurangi 3,7 dikuadratkan sampai di angka ini ya, 3,1 dikurangi 3,7 dikuadratkan. Nah, kemudian nilai penjumlahan tadi dibagi dengan N-1. Oke, nah ini kita tadi punya 6 sampel, maka derajat kebebasannya itu adalah 5. Kemudian kita kan disuruh membuat confidence interval 90% ya, maka alfanya itu adalah 10%. Nah, kemudian untuk membuat confidence interval kita itu butuh alfa dibagi 2. Oleh karena itu T-nya ini adalah T 10% dibagi 2 yaitu 5%. Berarti 0,05. Nah, nilai-nilai ini kemudian kita masukkan ke rumus confidence interval dengan standar deviasi yang tidak diketahui. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan nilainya itu nilai rata-ratanya berada di antara 0,492 sampai 6,908. Ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan nilai T. Kita punya sampel 6, kemudian disuruh mencari 90% confidence interval. Maka derajat kebebasannya adalah 6 dikurangi 1 yaitu 5. Kemudian alfanya adalah 10%. Kita disuruh mencari T alfa per 2, maka T 10% dibagi 2 yaitu T 0,05. Kemudian kita cari nilainya ya. 0,05 itu berarti yang mana? Berarti di derajat kebebasan 5 sampai pada alfa 0,05 yaitu 2,015. Seperti itu ya cara untuk mencari nilai T-nya. Oke, selanjutnya confidence interval untuk proporsi ya. Untuk menghitung confidence interval proporsi ini ada asumsi yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah sampelnya harus dipilih secara acak, kemudian pendekatan normal itu dilakukan jika N dikalikan proporsinya itu lebih besar dari 15 dan N dikalikan dengan Q ini berarti 1 min P ya, itu lebih besar dari 15. Confidence interval, estimasi confidence intervalnya berarti kita tulis. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini ya, rumusnya itu. Untuk confidence interval proporsi ini kita membutuhkan nilai dari distribusi Z. Oke, kemudian ini adalah contoh soalnya, sebuah sampel acak yang terdiri dari 400 orang itu menunjukkan bahwasannya 32 itu akan datang ke wisuda sekolah. Kemudian buatlah 95% confidence interval untuk proporsi. Nah, kita tuliskan rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. P-nya ini 0,08. 0,08 ini dapat dari mana? Dapat dari 32 dibagi dengan 400. Ya kan ya?
Kan kita tuh pengen menghitung berapa sih proporsi orang yang datang ke sekolahan, berarti 32 dibagi dengan 400. Kemudian Z alfa per 2, berarti alfanya itu adalah 5%, kemudian dibagi 2 berarti 0,025 ini ya. Kemudian P-nya di sini adalah 0,8, Q-nya berarti orang yang tidak hadir ke sekolah itu berarti berapa? Berarti 1 dikurangi 0,08 yaitu 0,92. Kemudian dibagi dengan N-nya itu adalah ada 400 orang. Ini ya, sudah kita masukkan ke sini, kita dapatkan proporsinya itu adalah 0,053 sampai 0,107. Oke, challenge berpikir selanjutnya, misalnya kalian tuh adalah manajer produksi dari sebuah koran ya. Kemudian kalian tuh pengen mengetahui persen kecacatan. Kalian ambil sampel 200 koran dan terdapat 35 kecacatan. Berapa sih 90% confidence interval untuk untuk proporsi populasi kecacatan. Oke, berikut ini adalah solusi dari soal sebelumnya. Jadi kita kan tadi punya 200 koran dan terdapat 35 kecacatan yang kita temukan ya. Berarti untuk mencari proporsinya, berarti kita perlu membagi 35 ini dibagi dengan 200. Kita dapatkan nilainya adalah 0,175. Kemudian untuk Z alfa per 2, alfanya ini adalah 10%. Kemudian dibagi 2 menjadi 5%. Berarti kalian cari di tabel uji Z. Tabel Z dengan alfa per 2 itu adalah 5%, seperti itu. Kemudian P-nya sudah kita dapatkan, nilainya 0,175 dan Q-nya ini adalah 1 dikurangi dari P, berarti 1 min 0,175. Kita dapatkan adalah 0,825. Oke ya, kemudian kita masukkan ke rumus ini dan kita dapatkan nilainya itu adalah P ini, proporsi ini ya, berada di antara 0,1308 sampai 0,2192. Jadi istilahnya itu besarnya kecacatan itu berada di antara 13,08% sampai 21,92%. Ini ya, oke. Jadi ini dilakukan apabila sampel size-nya itu lebih besar jika dibandingkan dengan N atau ukuran dari populasinya. Jika N kecil dibagi N besar itu lebih besar dari 0,05, maka gunakan faktor koreksi populasi yang terbatas ya. Nah, ini adalah perhitungannya. Akar N besar dikurangi N kecil dibagi dengan. Ini adalah cara perhitungan confidence interval untuk estimasi mu. Kalau kita pengen menghitung tingkat confidence interval pada 95%, maka kita pakai rumus ini ya. X bar ini berarti nilai rata-rata dikurangi 2 dikalikan S di sini adalah standar deviasi, dibagi akar N kecil ini adalah ukuran sampel atau sampel size itu ya, dikalikan dengan akar N besar itu adalah ukuran populasi dikurangi N kecil dibagi dengan N. Nah ini, nah nilai ini harus lebih kecil dari nilai mu-nya. Oke, selanjutnya kalau untuk menghitung confidence interval untuk mengestimasi nilai P-nya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita ganti rumusnya itu dengan menggunakan akar P estimasi dikalikan 1 dikurangi P estimasi dibagi dengan N. Oke, contoh soalnya itu seperti ini ya. Kalian pengen mengestimasi nilai rata-rata populasi atau mu, dimana X-nya itu sama dengan 115, S-nya atau standar deviasinya 18, jumlah populasinya 700, dan jumlah sampelnya itu adalah 60. Ukuran sampelnya adalah 60. Hitung confidence interval 95% untuk mu. Oke ya. Kemudian kita pastikan dulu nilai rasio N kecil dan N besarnya itu.
Nah, kita pastikan ternyata nilainya itu adalah 0,086, di mana 0,086 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga kita perlu menggunakan faktor koreksi finite ini ya. Oke. Nah, kemudian ini caranya. Jadi, tadi kan faktor koreksi finite tadi kan bisa dicari dengan menggunakan rumus akar n besar min n kecil dibagi dengan n. Nah, ini kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. Ini sudah mencakup dari faktor koreksi tersebut. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai confidence interval untuk mu-nya itu berada di antara nilai 110,6 sampai 119,4. Sekian pemaparan materi hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.